Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang batu permata rubi. Yang mana batu rubi ini sangat kental sekali dengan mitos, juga dipercaya mempunyai tuah-tuah khusus termasuk yang menyangkut energi secara alami yang terkandung pada batu rubi atau permata rubi. Permata rubi ini memang sangat digandrungi, digemari dari kalangan manapun. Di zaman dahulu, batu rubi ini tidak sembarangan orang memilikinya, hanya golongan-golongan menengah ke atas, tapi di zaman sekarang ini sudah merata dari kalangan manapun. Banyak yang memilikinya dan masih banyak yang menggemari tentang batu rubi ini. Batu rubi ini dipercaya sebagai sarana yang sangat tepat sekali untuk melancarkan peredaran darah. Entah itu sekedar mitos atau fakta, saya sendiri juga tidak berani menyatakan bahwa itu memang benar-benar fakta. Tapi kalau kita lihat dari segi energinya, yang memiliki energi secara alami, cenderung menghimpun energi yang jika dirasakan agak sedikit hangat, ada benarnya juga dan itu masuk akal juga. Karena hawa yang hangat itu bisa melenturkan bagian otot-otot yang kaku, setidaknya bisa sedikit membantu sehingga berefek melancarkan peredaran darah. Dan efek dari lancarnya peredaran darah yang ada di tubuh kita itu memang sangat penting sekali untuk mengatur keseimbangan tubuh dan juga metabolisme tubuh. Karena semua ya apa yang kita lakukan, termasuk kita mempelajari tentang keilmuan, termasuk kita berpikir, termasuk dalam apapun yang ada hubungannya dengan organ tubuh kita, itu memang sangat mempengaruhi sekali yang hubungannya dengan kelancaran aliran darah di dalam tubuh kita. Selain itu, batu rubi juga dipercaya sebagai sarana yang cukup ampuh untuk sarana pengasihan secara umum, bahkan sebagian orang juga memakainya sebagai media pelet. Nah, entah itu hanya sekedar mitos atau fakta, saya sendiri juga tidak berani menyatakan. Itu hanyalah berita-berita atau informasi-informasi yang saya dapatkan selama ini. Tapi faktanya ada juga orang yang menggunakan ilmu pelet menggunakan media batu rubi. Ada juga yang menggunakan ilmu-ilmu pengelarisan atau pengasihan secara umum menggunakan media batu rubi. Itu juga ada. Dan itu memang sudah terbukti dan pernah saya lihat sendiri bahwasanya faktanya memang ada. Dan untuk sahabat-sahabat yang mungkin menganggapnya itu hanyalah sekedar mitos, terserah kembali ke pribadi masing-masing, atau mungkin yang memandang itu bukanlah sekedar mitos dan itu fakta mungkin dari pengalaman pribadi, juga terserah kembali ke pribadi masing-masing karena semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing. Yang jelas, batu rubi faktanya adalah sebuah batu yang cukup indah sekali, bahkan mempunyai kekerasan yang lebih keras dibanding batu-batu akik pada umumnya. Di sini batu rubi biasanya mempunyai kekerasan kebanyakan rata-rata antara 8 sampai 9 skala Mohs, bahkan ada yang lebih gitu. Itu kebanyakan batu rubi yang kita miliki mempunyai kekerasan segitu. Namun batu rubi ini sangat pemilih sekali, tidak semuanya itu cocok menggunakan batu rubi. Dan untuk kecocokan batu rubi dengan pemakainya atau pemiliknya, itu bisa dirasakan sendiri oleh pemakainya tentunya, atau dirasakan sendiri oleh pemiliknya. Biasanya kalau tidak cocok itu merasa tidak nyaman atau kurang nyaman, atau hanya tidak mempunyai efek apapun. Ada kalanya yang memakai batu rubi itu tidak suka, itu sudah pasti tidak cocok, logikanya begitu. Mungkin di sini tidak suka bukan karena keindahannya, tapi tidak suka dikarenakan kurang elegan, terlalu cantik. Ada juga sebagian orang mengatakan bahwa batu rubi ini terlihat sedikit lebih feminim, sehingga sangat cocok sekali dipakai untuk kaum hawa atau seorang perempuan. Namun berbeda dengan pandangan saya pribadi. Kalau pandangan saya, batu rubi ini dipakai laki-laki atau perempuan cocok saja asalkan sesuai, asalkan cocok dengan pemakainya seperti yang saya katakan tadi. Karena batu rubi ini tidak semuanya cocok, kecuali kalau jenis batu-batu Sulaiman atau batu jamrud ini tidak terlalu pemilih dan banyak sekali yang cocok memakai jenis batu ini. Dan batu yang saya sebutkan ini selain disebut dengan batu rubi, sebagian orang juga mengatakan bahwa ini adalah permata merah delima, berbeda dengan mustika merah delima. Karena yang namanya merah delima dalam perbatuan itu ada dua. Ada yang mustika merah delima, ada juga yang permata merah delima. Sedangkan batu rubi ini masuk kategori permata merah delima. Begitu. Meskipun batu rubi ini banyak sekali variasi jenisnya, termasuk ada yang disebut dengan rubi gundolo, ada juga yang disebut dengan rubi daging, ada juga yang disebut dengan rubi rose, ada juga yang disebut dengan rubi merah darah, ada juga yang mengatakan
ruby pigeon blood. Ruby pigeon blood inilah yang masuk kategori permata merah delima. Lalu apakah ada lagi jenis ruby yang masuk kategori permata merah delima selain pigeon blood? Ada. Yang penting ruby itu warnanya itu merah, tidak seperti merah daging atau merah gundolo, asalkan warnanya merah dan itu jernih, tembus, itu termasuk kategori permata ruby merah delima atau permata merah delima. Bukan mustika merah delima, tapi permata merah delima. Dan permata ini memang terkenal sangat mewah sekali. Selain permata jamrud dan juga selain permata safir, ruby juga tidak kalah indahnya, baik dari segi warnanya juga kekerasannya. Zaman dahulu ruby ini banyak dimiliki oleh golongan yang berdarah biru atau golongan ningrat atau dari kerajaan zaman dahulu. Tapi zaman sekarang ini sangat familiar sekali di kalangan manapun. Termasuk di pasar-pasar juga ada sebagian yang menjualnya. Tapi kalau untuk jenis yang natural itu kita perlu teliti dan hati-hati, tentunya perlu pengalaman. Syukur kalau dimasukkan ke lab itu akan hasilnya lebih meyakinkan lagi bahwa itu benar-benar natural, baik dari segi bahannya ataupun warnanya. Kebanyakan ruby ini yang tidak natural, kebanyakan yang kita jumpai itu dari segi warnanya. Biasanya ada warna tambahan. Nah, sekali lagi, untuk membedakan yang natural tanpa lab, natural atau tidak, itu memang dibutuhkan kebiasaan atau pengalaman yang sering-sering kita memegang batu, khususnya buat sahabat-sahabat yang menghobi permata, biasanya mengenali bahwa batu ini warnanya natural atau tidak, itu sudah pasti, setidaknya sudah mengenali, ya setidaknya sudah mengetahui sedikit ciri-cirinya, begitu. Bagi sahabat-sahabat yang pemula, ini agak kesulitan, biasanya kalau warna dari batu ruby ini yang tidak natural itu warnanya cenderung gimana ya, cenderung agak sedikit kurang rata, dan jika dipakai dalam jangka lama itu warnanya bisa berubah, begitu. Meskipun hanya dipakai saja itu bisa berubah, tapi juga tergantung dari kualitas pewarnaannya. Kalau pewarnaannya ini lumayan bagus atau kualitas pewarnaannya ini cukup baik, itu tidak bisa berubah, namun tetap bisa dibedakan antara ruby yang pewarnaan dengan ruby yang asli natural dari segi warnanya. Biasanya warnanya itu tidak rata, ada sebagian warnanya yang tidak rata. Ada juga warnanya itu yang sedikit kurang segar karena kurang kenaturalannya, sudah pasti itu. Tentunya buat sahabat-sahabat yang menggemari batu ini atau yang sudah berpengalaman bertahun-tahun menggemari batu permata sudah bisa membedakan pastinya. Batu ruby ini juga dipercaya, mitosnya sejak zaman dahulu sampai sekarang dipercaya sebagai batu keberuntungan atau batu hoki. Sebagian orang mengatakan bahwa itu bukanlah sekedar mitos, sebagian orang mengatakan begitu. Mungkin itu adalah pengalaman pribadi bagi mereka yang sudah menyatakan, yang memakai sendiri, kebetulan pas orang tersebut juga cocok dengan batu ruby. Baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, di sini saya hanya sekedar berbagi. Wassalamualaikum, rahayu, salam budaya.